Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Ingrid Tania, pengasuh channel Dr. Herbal TV di YouTube. Dan kebetulan saya juga menjadi Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara sedikit tentang kesehatan mata, ya. Dan tentu saya akan bicara tentang apa herbal yang baik untuk kesehatan mata kita. Nah, teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan Dr. Herbal TV sekarang tentu banyak yang sudah paham apa bahan alam yang sangat baik atau sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Pasti banyak yang menjawab wortel, ya. Kenapa demikian? Karena wortel itu memang banyak mengandung vitamin A, di samping juga vitamin-vitamin lain dan mineral-mineral yang lain. Dan vitamin A ini juga merupakan suatu antioksidan. Jadi kita bisa katakan segala sesuatu bahan alam yang bersifat antioksidan sebenarnya baik sekali untuk kesehatan mata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahan alami yang memang sudah banyak penelitiannya untuk kesehatan mata. Tentu selain wortel, ya. Saya akan bicara yang pertama adalah bilberry, ya. Apakah itu bilberry? Bilberry adalah blueberry dari Eropa, ya. Jadi mirip dengan blueberry, tetapi bilberry ini biasanya tumbuh secara liar pada hutan-hutan di Eropa dan beberapa hutan di Amerika. Nah, sayangnya memang bilberry ini sampai sekarang sulit dibudidaya, sehingga orang biasanya memetiknya dari hutan. Dan karena sulit dibudidaya, maka di Indonesia saat ini juga belum bisa ditanam dengan tanaman bilberry. Bahkan di negara barat lain seperti Amerika itu juga sulit, ya, ditanam tanaman bilberry. Kalau di Amerika biasanya yang ditanam dan dibudidayakan adalah blueberry. Bilberry ini memang punya banyak kemiripan dengan buah blueberry. Tetapi perbedaannya adalah buah bilberry itu senyawa antioksidan yang bernama antosianin itu jauh lebih tinggi daripada blueberry, sehingga memang senyawa antosianin ini yang banyak diandalkan untuk memelihara kesehatan mata. Penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa bilberry ini dapat mencegah kebutaan. Bilberry juga dapat memperbaiki penglihatan pada pasien dengan glaukoma. Penelitian pada uji klinik pada tahap pengujian pada manusia juga menunjukkan bahwa bilberry ini dapat mencegah katarak dan juga memperbaiki kondisi katarak. Bilberry ini juga sudah diteliti memperbaiki penglihatan di malam hari, ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan terhadap ekstrak bilberry. Dan banyak penelitiannya pada hewan coba serta penelitian pada subjek manusia. Namun pemakaian bilberry memang sampai saat ini dianjurkan sebagai suplemen, ya, bukan sebagai pengganti pengobatan standar dari dokter. Jadi kalau Anda mengalami keluhan pada mata Anda, keluhan pada penglihatan Anda, maka Anda tetap perlu berkonsultasi dengan dokter dan memeriksakan diri terutama ke dokter spesialis mata. Buah bilberry sendiri maupun ramuannya ataupun ekstraknya bisa kita konsumsi untuk membantu pengobatan standar dari dokter spesialis mata ataupun bisa kita konsumsi sehari-hari oleh orang sehat yang ingin memelihara kesehatan matanya. Apalagi di masa pandemi ini, screen time yang kita alami selama 1 hari misalnya, atau artinya dalam 1 hari kita banyak berinteraksi secara online, sehingga mata kita selama berjam-jam harus menatap layar komputer atau layar HP. Nah, itu membuat mata menjadi lelah atau membuat mata menjadi lebih kering,
Nah, dengan konsumsi ekstrak bilberry atau buah bilberry ataupun ramuannya itu akan membantu mengurangi keluhan-keluhan karena mata yang lelah atau mata yang kering. Kemudian ada bahan alami lain juga yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita kombinasikan dengan bilberry. Misalnya adalah madu. Madu ini memang punya banyak sekali khasiat dan memang madu ini sudah terbukti bersifat antioksidan. Sehingga dengan sifat antioksidannya ini juga akan membantu memelihara kesehatan mata. Bagaimana cara membuat ramuannya? Mari ikuti saya terus ya. Berbahan dasar alami pilihan. Telah hadir madu Fitomata, paduan buah bilberry dan madu hitam murni, kaya akan antioksidan, membantu menjaga kesehatan mata. Madu Fitomata, solusi terbaik keluhan mata Anda. Insya Allah. Sekarang saya sudah siap dengan ramuan yang akan saya bikin. Ramuan yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang sangat amat mudah membuatnya ya. Tanpa perlu merebus karena kita hanya merendamnya ke dalam air panas ya. Yang kita butuhkan adalah buah bilberry kering ya. Buah bilberry kering ini mirip dengan buah blueberry kering ya. Karena memang sama-sama dari keluarga berry ya. Buah bilberry ini nama lainnya adalah European blueberry ya. Jadi blueberry Eropa. Dan kalau bilberry itu tumbuhnya wild ya atau tumbuh liar di hutan-hutan di Eropa. Sehingga kita kalau orang Indonesia kalau mau membeli ini ya memang harus membeli di toko yang menjual buah import ya, buah kering import. Kemudian bahan yang lain adalah madu murni ya. Tentu ini madu sangat amat mudah didapatkan di sekitar kita ya. Jadi cukup madu lokal buatan Indonesia. Caranya adalah kita siapkan air panas ya. Air panas ini saya siapkan 2 gelas karena saya hendak membuat untuk 2 kali porsi ya atau 2 kali konsumsi dalam sehari. Nah, caranya ke dalam air yang berisi 2 gelas ini saya masukkan buah bilberry keringnya ya. Untuk 1 porsi itu sekitar 3 sendok teh buah bilberry kering. Karena saya membuat 2 porsi maka yang saya pakai adalah 6 sendok teh ya, 6 sendok teh dari buah bilberry kering. Saya masukkan. Kemudian kita tinggal tutup ya. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Nah, sekarang sudah selesai nih ya, sudah 10 menit dan bahkan sebenarnya kita bisa rendam selama 15 menit ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ini ya, kelihatan dia sudah lebih tersari ke dalam airnya. Lalu kita bisa tuang ke dalam gelas. Warnanya ya merah-merah keunguan ya. Karena memang warna bilberry ini seperti blueberry. Jadi biru ungu ada merah-merahnya ya karena adanya senyawa antosianin yang juga merupakan pigmen. Nah, ini tinggal kita tambahkan madu ya. Madunya kita bisa berikan 2 sendok teh. Ya, ini sudah rata dan ramuan bilberry madu ini siap dikonsumsi.
kita bisa konsumsi 2 kali sehari dan sebaiknya kita konsumsi sebelum makan. Karena seperti halnya herbal ataupun buah, itu lebih baik kita konsumsi sebelum makan agar penyerapannya menjadi lebih baik ya, atau absorpsinya menjadi lebih baik. Nah, kita bisa konsumsi tadi saya sudah katakan 2 kali sehari, pagi dan sore, dan sebaiknya sebelum makan. Untuk orang yang baru pertama kali mencoba bilberry, itu coba dulu mungkin setengah gelas ya, untuk melihat apakah ada alergi ya, karena ada beberapa orang yang ternyata alergi terhadap buah bilberry ya. Jadi untuk yang baru pertama kali mencoba, maka cobalah sedikit dulu, misalnya setengah gelas aman, maka Anda bisa mengkonsumsi 1 gelas dan 1 harinya bisa 2 kali sehari. Kalau ada keluhan-keluhan seperti glaukoma ya, katarak, Anda bisa konsumsi 3 kali sehari. Di samping itu selain ramuan, ada yang praktis juga ya, yang sudah dalam bentuk ekstrak. Anda tinggal konsumsi sesuai petunjuk yang ada pada kemasan produk tersebut. Nah, berhubung buah bilberry ini agak jarang ya di Indonesia, karena memang tidak tumbuh di Indonesia sehingga harus import, dan kita harus membeli di toko buah import ya, toko buah kering yang import. Maka kalau kita kesulitan mendapatkan bilberry, kita bisa menggantinya dengan buah blueberry. Karena memang ada kemiripan ya, kemiripan kandungan nutrisinya misalnya. Selain mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A juga ada mineral-mineral seperti potasium atau kalium dan mangan. Tetapi memang kandungan vitamin dan mineral yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak terkandung dalam bilberry daripada dalam blueberry. Dan senyawa antosianin yang terkandung dari bilberry lebih banyak daripada yang terkandung dalam blueberry. Tetapi bukan berarti blueberry tidak bagus, blueberry tetap bagus kita konsumsi untuk memelihara kesehatan mata. Dan juga sebenarnya ada lagi manfaat-manfaat lainnya, karena kaya akan senyawa antioksidan, jadi kita akan mendapatkan manfaat yang lain, misalnya manfaat memperbaiki pencernaan, manfaat menguatkan imunitas. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan beragam bahan alam yang ada di sekitar kita ataupun kita dapatkan dari luar negeri misalnya, untuk membantu memelihara kesehatan, termasuk memelihara kesehatan mata dan mencegah beberapa penyakit mata maupun membantu mengurangi keluhan-keluhan pada beberapa penyakit mata. Dan penambahan madu di sini tentu tidak hanya bisa menambah rasa manis atau menambah nikmat, tetapi juga akan menambah khasiat dari antioksidannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas perhatian dan kesetiaan rekan-rekan menyimak Dokter Herbal TV, saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.